Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berada di waktu yang cukup kritikal ya, sebelum break. Ya, tapi ini adalah sebuah sesi yang diskusi panel yang sebenarnya rangkaian tadi dari keynote oleh Pak Bahlil, tapi karena beliau harus meninggalkan tempat, jadi sesi diskusi panel ini dihadiri oleh Pak Ganjar dan Ibu Deni. Sebenarnya tema mengenai investasi ini begitu penting karena merupakan salah satu dari 5 visi Presiden Jokowi di periode kedua ini, sehingga kemudian dalam berbagai kebijakan pemerintah di periode kedua ini itu selalu kemudian bagaimana mendorong peningkatan investasi ini. Karena itu kita akan berdiskusi di sini mengenai seperti apa sebenarnya kondisi investasi di Indonesia saat ini dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Tapi sebelum saya akan bertanya ke para narasumber di depan, barangkali kita bisa lihat tampilan data yang di layar mengenai kondisi investasi di Indonesia terkini, mungkin bisa ditampilkan. Ini sebenarnya di periode 2019 ini baru sampai September, tadi seperti dibilang oleh Pak Bahlil, di ujung tahun realisasi investasinya itu sendiri sudah tembus di 800 triliun dan itu melebihi target sekitar 2% begitu ya. Jadi sebuah prestasi juga, investasi di tahun 2019 itu realisasinya cukup bagus, lebih baik gitu. Cuman di sisi yang lain juga dari tantangan ataupun hambatan investasi itu juga masih banyak, baik itu dari sisi regulasi, kemudian juga kemudahan usaha dan sebagainya yang nanti kita akan coba bahas bersama para narasumber di depan ini. Mungkin yang pertama saya langsung saja mungkin ke Pak Ganjar dulu, Pak. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini Jawa Tengah ini menjadi salah satu tujuan investasi, bukan cuman domestik tapi juga asing seperti itu. Bahkan juga saya pernah baca tuh sebenarnya sekarang itu Jawa Tengah itu sebagai salah satu tujuan investasi bukan lagi cuman saingannya bukan sama Jawa Barat ataupun Jawa Timur, tapi juga sekarang ini dia compete dengan Vietnam. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak Ganjar kondisi investasi di Jawa Tengah itu sendiri dalam beberapa tahun terakhir dan atau tahun terakhir 2019 ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan tidak ngantuk. Saya tadi ngantuk banget. Gak apa-apa, mudah-mudahan gak ngantuk dan semangatnya. Saya lihat wajahnya di sini agak gelap-gelap dikit, tapi kelihatan wajahnya pengen sekali dapat uang. Bener ya? Yang startup boleh angkat tangan nggak? Yang punya startup? Oh nggak ada. Yang sudah punya usaha pabrik? Tidak ada. Yang mau investasi ke Jawa Tengah? Serius? Apa? Mau investasi apa? Ini saya kasih cari korban dulu deh satu. Dari mana? Dari nama saya Atma dari PT Radian Utama. Apa itu? Radian Utama Interscoot terbuka. Jadi kami bergerak di bidang awalnya dari oil and gas terus berkembang ke terus mau investasi ke Jawa Tengah? Renewable energy. Mau investasi ke Jawa Tengah? Investasi apa? Kemarin kami udah beberapa kali ikut seminar bisnis yang diadakan di Pak Hendi itu wali kota. Waktu itu sampah yang pertama, kedua yang mau buang sampah? PLTSA Pak. Oh PLTSA, saya kira mau buang sampah, jangan. Kedua sama Surya itu Pak, PLT Surya. Mau ngelola sampah sama fotovoltaik Surya Pak. Apa namanya tenaga surya. Ya. Itu mau iseng aja atau serius investasi? Serius Pak. Serius? Serius. Sudah diurus izinnya? Izin pertama belum sampai ke masalah izin karena kami sedang persiapan membuat
pabriknya yang sementara lagi di Batam mungkin mau di Relokasi. relokasi ke Relokasi atau buat pabrik baru? pabrik baru, Pak. Pabrik baru, berarti nggak relokasi. Ya. Kalau Anda ketemu saya sebagai gubernur, pengen investasi di Jawa Tengah. Kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu yang menurut Anda penting banget, Anda mau tanya apa ke saya? Mungkin urusan tanah barangkali, Pak. Butuh berapa hektar? Tenang aja, ini belum tentu dikasih. Butuhnya berapa hektar? Ya mungkin nggak banyak, mungkin sekitar antara 2 hektaran, Pak. Oh kecil toh? Ya, 2 sampai 3 Wah. hektar. Ini investasinya besar apa kecil? Kalau kecil kan saya kok nggak minat malah. Tenang, nggak bercanda. 2 atau 3 hektar. Kira-kira pengen di mana tempatnya? Baiknya di kawasan industri itu, Pak, karena supaya nggak mengganggu komunitas lain barangkali, karena kami pernah pengalaman kalau di dekat-dekat warga gitu Oke. suka Ya, nanti jadi nggak di kawasan ya. Nah, tidak bisa. Kira-kira rencana mau investasi berapa? Rencana yang sudah pernah masuk ke hitungan kami sekitar 1,2 T gitu, Pak. 1,2 T. Salaman dulu. Lah, duduk. Hari ini saya dapat 1,2 T. Oke ya? Iya. Kita pernah ketemu ya? Belum? Pernah kalau nggak salah nawarin sama teman-temannya ya? Satu perusahaan itu ya? Enggak? Ini agak meragukan, tapi nggak apa-apa lah. Bener kan mau investasi ya? Saya mau jawab sebenarnya, ini simulasi saja. Ada yang mau investasi, seberapa menarik dan kemudian orang mau datang. Problem pertamanya sama. Semua orang saya datangi, semua orang saya mintai pendapat, kalian ini mau investasi apa enggak? Jawabnya iya semua. Lalu apa yang Anda butuhkan? Betul tadi disampaikan, yang pertama adalah tanah. Kenapa saya tanya berapa? Kami enggak butuh banyak kok Pak. Kami butuh kawasan industri, sudah ada. Anda mau di Cilacap kami punya, di Semarang punya, di Kendal punya, di Demak punya. Anda tinggal pilih. Yang Anda pilih pasti yang tanahnya murah kan? Benar enggak? Udah ngaku aja. Benar enggak? Malah maksa. Jadi betul. Setelah itu sebenarnya yang kita butuhkan adalah kira-kira setelah itu apa sih persoalan Anda? Jadi Jawa Tengah itu tidak terlalu seksi sebenarnya untuk investasi awalnya. Maka setelah saya petakan kenapa orang tidak mau masuk Jawa Tengah, infrastrukturnya buruk. Maka setelah tol terjadi, bandara sudah kita perbaiki, double track selatan utara sudah ada, sebenarnya infrastruktur transportasinya mulai oke. Lalu problem kedua yang saya tanya adalah apa? Apa yang ada? Maka kalau kemudian dari Jawa Tengah itu kita coba reform, ternyata problemnya pungli. Ini nyebelin, jelei. Dan punglinya ini luar biasa. Maka OSS itu sebenarnya menyelesaikan masalah. Cuma OSS ini, Jakartanya kerepotan. Dia pakai pintu. Menurut saya dilepas saja, nggak usah dikasih kuota. Dilepas saja. Karena kami menangani ini banyak sekali dan ternyata di sana, Pak dibatasi Pak, jangan banyak-banyak. Loh, orang yang mau masuk banyak kok. Sehingga kami dengan Kemenko waktu itu sering kami berkomunikasi, bukalah. Agar kami bisa membawa, padahal 1,2 triliun. Saya kira itu investasi yang cukup serius. Kami harus habis menandatangani AMDAL kemarin menarik, karena dia ingin membuat semacam aviation industry. Dan ini mungkin bisa menjadi the biggest aviation industry. Pertanyaan saya sama urusan itu. Yang menarik adalah AMDAL-nya itu 4 tahun. Nyebelin gak sih? 4 tahun. Setelah saya cek ternyata proses ini cukup panjang. Sangat panjang sekali. Pak Babu udah cerita, Pak Menteri udah cerita. Kalau saya nanti jujur ceritanya, biasa-biasa aja gitu. Gak ada yang istimewa. Problemmu apa satu persatu. Lalu PTSP kita minta untuk memberikan satu guidance. Bahwa orang yang mau investasi itu adalah tamu yang mesti ditolong. Sehingga kalau ditanya, Pak ini syaratnya kurang, Bu ini syaratnya kurang, Anda urus dulu. Itu enggak menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, ini syaratnya 1, 2, 3 kurang, Bapak Ibu urus ke sana, sudah kenal belum orangnya? Saya teleponin dia.
Nah akhirnya pada saat itu kami berbicara dan beberapa duta besar datang menyampaikan kepada saya, ternyata kata mereka kami ini kondusif dari sisi sosial kemasyarakatannya, kondusif. Terus kemudian dari sisi lahan relatif masih banyak, relatif. Ya. Infrastruktur maksud saya. Tanah ada, infrastruktur mendukung, lalu ada yang menarik berikutnya, upah buruhnya kompetitif, dan potential supply untuk buruhnya bagus. Nah ini yang ada. Jadi kalau beberapa kali slide-slide ini kita sampaikan, sebenarnya kondisi yang ada hari ini sudah mulai agak terbaca. Lanjut aja, saya mau kasih gambar aja. Nah ini kondisi target-target pertumbuhan. Kami waktu Bappenas menyampaikan kepada kami, Jawa Tengah juara perencanaan pembangunan. Saya turun dari habis menerima penghargaan, Mbak, sampai bawah Bu Sri Mulyani colek. Pak Ganjar, masa juara 1 pertumbuhan ekonominya 5%? Jakarta juga berapa? Nasional maksudnya. Nasionalnya berapa? Anda lihat aja. Ini yang nasional yang biru. 2015 ketika nasional masih agak sulit, kami sudah meroket. Tapi seiring dengan itu, mulai kita melambai-lambai, mendayung-dayung, dan akhirnya masih sama. Ketika kemudian kita genjot, target kita sebenarnya 5,3 tahun ini. Kita dapat 5,6. Nah dari 5,6 ini, Bu Sri Mulyani bilang bisa nggak kemudian sampai pertumbuhan 7%. Nah setelah saya hitung dengan pertumbuhan 7%, maka ternyata syaratnya begitu banyak. Insentif nasional sudah ada, tadi tax insentif, tax allowance, ya, deductible tax-nya sudah ada. Tanah kami punya lebih bagus, buruh kami bisa lebih kompetitif. Nah sekarang tinggal regulasi yang tidak nyebelin tadi itu. Ini yang kemudian coba kita dorong untuk kita sampaikan. Nah dari pertumbuhan inilah yang kemudian mulai orang terasa bisa baik. Kami lagi membuat calon kawasan industri baru. Disampaikan, kalau calon kawasan industri ini Pak Gubernur, harga tanahnya di atas 1 juta, nggak usah ngomong kompetisi, Anda kalah. Lalu berapa? Saya tanya pengusaha, sampai 500.000 masih oke. Nah sekarang kita cari yang 200-300 ribu. Maka kalau itu, ini akan sangat kompetitif. Saya kasih proposal kepada pemerintah agar dimasukkan land banking system. Land banking system ini sebenarnya tanahnya jangan disuruh beri pengusahanya, dia pakai aja. Maka ini akan betul-betul bisa menjadi insentif yang luar biasa. Disitulah kemudian dari beberapa titik itu tanah kami relatif lebih kompetitif. Nah pada saat itu kemudian kami diomongkan, kalau Jawa Tengah bisa menerapkan ini, disampaikan, Anda tidak sedang bersaing. Jawa Barat sudah bagus lah, jauh lebih dulu, lebih hebat, dan itu penyangga Jakarta. Jawa Timur lebih hebat. Kami belajar dari 2 provinsi ini. Maka kalau kita ingin membuat satu lompatan, nggak cukup. Berbagai aturan itu mesti kita sederhanakan, kita gampangkan, kita jadikan sebagai satu insentif. Disitulah kemudian bilang, kalau Bapak bisa berikan dengan apa yang Pak Ganjar sampaikan, maka kompetisi Anda dengan Vietnam. Itu ceritanya. Sehingga kami diminta untuk sekarang membuat desain di beberapa tempat agar bisa mengarah ke sana. Ini gambaran-gambarannya, sampai kemudian kita membagi beberapa daerah, ya, ada di sekitar Kedu, ada di sekitar Pantura, ini sekitar Semarang Raya, dan kemudian ini di wilayah barat. Nah, masing-masing kita petakan industri-industri yang kira-kira pas untuk siapapun yang ingin berinvestasi. Maka ini sebenarnya map, ini peta yang diberikan kepada calon investor untuk bisa masuk. Sehingga orang kalau tanya gini, Pak Ganjar kami mau paparan, Pak. Paparan apa? Mau investasi apa? Gitu. Ya pokoknya nanti kita sampaikan dulu. Wah ini kami nggak percaya. Udah kita kasih nomor kepala dinasnya, Anda telepon hari ini, Anda datang, Anda siapkan seluruhnya, maka tadi saya simulasikan, sudah diurus belum? Sudah sampai di mana? Agar kemudian kita tahu. Kalau itu sudah, maka kami akan memantau ini bisa dengan cepat, sehingga kapan Anda akan konstruksi, itu jauh bisa lebih jalan. Gambaran awalnya ya kira-kira seperti ini, dululah. Ya. Pak Ganjar, satu pertanyaan lagi sebelum ke Ibu Deni. Dengan begitu luasnya Jawa Tengah dan infrastruktur yang juga sudah dibangun
juga oleh pemerintah pusat gitu, baik jalan tol, bandara segala macam, juga ada beberapa kek. Barangkali Jawa Tengah itu bisa diidentikan kalau untuk investasi itu lebih khusus atau fokusnya di sektor apa aja, sehingga mungkin para investor itu tuh juga tahu, oh kalau mau invest di sektor ini ke Jawa Tengah gitu. Ada pengaturan atau ada fokus seperti itu enggak? Ada, tadi gambarnya ya tadi, boleh dibalikin lagi ya. Kalau kemudian kita bicara, ini yang sudah ada existing, sebelumnya lagi. Nah ini, jadi kalau orang mau bicara, kamu investasi apa? Perikanan, rumput laut ya, primernya itu atau sekundernya tekstil, batik, logam, furniture dan sebagainya, tersiernya jasa perdagangan. Saya kasih tempat kamu di sini, daerah Pantura ini. Ya. Ada klaster-klaster kayak gitu? Sudah. Jadi nanti ada petanya. Terus ini yang wilayah barat tadi, ini wilayah Kedu, ini di sekitar Semarang Raya. Lalu Jawa Tengah itu yang paling existing, yang paling banyak apa? Tekstil sama produk tekstil, kita juara. Apalagi kalau military uniform itu udah dari Solo Raya. Itu hampir seluruh NATO pakai kita. Maka waktu Rusia mau pesan seragam militer, tanya ke satu perusahaan ini dan kemudian, loh Anda kan yang membuat NATO gitu. Kalau gitu tidak jadi. Nah kita nggak kalah akal, kita buat pabrik baru, terus kita omongin, Anda beli dari saya aja, Anda suplai NATO. Tidak. Siapa yang suplai NATO? Dia tuh. Kita enggak. Anda punya duit, kita akan layani. Nah, pabrik ini sekarang jualan seragam militer untuk yang non NATO. Nah ini cara kita. Pokoknya kamu NATO tidak NATO beli seragamnya ke saya. Nah kira-kira begitu. Nah tapi nggak cukup. Ternyata Pak Presiden membicarakan waktu itu, Pak Gubernur bisa nggak membuat semacam apparel zone. Kenapa apparel zone? Agar bisa efisien. Jadi dari bahan bakunya, terus kemudian jadi kain, dipoles jadi ini, sekolah model, sampai kemudian produk jadi. Dan ini sekarang Solo Raya sudah kita siapkan, jadi kita aneh. Dari hilir ditarik ke hulu, hulunya belum ada. Jadi bahan bakunya sekarang lagi kita buat, tapi satu malah masalah. Jadi kita ingin membuat bahan bakunya, rupanya bau H2S-nya itu keluar terus, sehingga saya digebukin tiap hari. Padahal sebenarnya roadmap kita itu seperti itu. Jadi pertama itu tekstil, kemudian produk tekstil, lalu pengolahan, kemudian furniture, khususnya yang solid wood. Kita juara, nggak ada yang ngalahin solid wood, seluruh dunia ini. Jadi itu yang ada, cuma kita punya problem besar pasokannya. Jadi kayunya ini masalah sekarang. Bahan bakunya. Inilah yang kita minta sekarang, perhutani juga mesti direform kalau mau. Soalnya perhutani kalau bisnisnya hanya kayu saja, terus kemudian dia tidak terlalu bagus dan tidak membuat alternatif unit usaha yang lainnya, ya dia sendiri akan repot. Padahal kayu aja kalau dia bisa tutupi udah bagus. Sementara energi dari air, kemudian wisata yang ada di sana, terus kemudian hasil seluruh kekayaan hutan, itu sebenarnya bisa berproses. Ya berikutnya agak di bawah sedikit, jamu, herbal gitu, sampai turunan yang ada di bawah. Gitu. Oke. Saya mau bertanya ke Ibu Deni ini terkait mengenai, ada dua tantangan kalau dilihat terkait dengan mendorong investasi, terutama mungkin di tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Yang pertama, bagaimana ekonomi global maupun juga ekonomi di Indonesia mungkin tumbuhnya tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya. Itu mungkin juga tentunya akan berpengaruh kepada investasi pastinya. Kemudian yang kedua juga mengenai hambatan-hambatan investasi yang selalu dari pemerintahan periode pertama ada berbagai paket kebijakan, kemudian tadi Pak Ganjar juga bilang ada OSS, kemudian ke depan juga rencana akan ada Omnibus Law gitu. Apakah tantangan-tantangan yang ada dan jalan keluar atau untuk memacu investasi ini itu akan memang kemudian bisa efektif enggak untuk kemudian ke depannya? Baik, pertama-tama saya minta maaf suaranya begini karena baru kembali suaranya 50% akibat batuk. Semoga bukan suatu penyakit yang serius. Yang pertama adalah bicara mengenai besarnya investasi yang datang ke Indonesia di kala situasi global sedang seperti ini. Pada dasarnya investasi itu dipengaruhi oleh dua hal. Faktor global ya,
Yang satunya lagi adalah faktor domestik dari negara itu relatif terhadap negara-negara kompetitornya. Kalau Indonesia biasanya dikategorikan sebagai salah satu emerging economy. Nah, kami mengambil saja data dari IMF, emerging economies itu biasanya ada 24 negara. Dari Ukraine, Bangladesh, Filipina, Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang sebenarnya ini faktor yang menarik investasi ke Indonesia relatif terhadap negara lain. Nah, di sini kalau kita bicara investasinya jenisnya ada investasi FDI, kita tentu saja berharap investasinya adalah jangka panjang. Nah, kalau investasi jangka panjang yang akan dilihat itu adalah variabel-variabel yang sifatnya fundamental, bukan event 1-2 tahun, tetapi sesuatu yang sifatnya fundamental. Apa itu? Yang pertama jelas adalah market size. Terkait dengan market size, hari ini pada jam yang sama, Bank Dunia meluncing laporan mengenai kelas menengah Indonesia. Kelas menengah Indonesia tumbuh sangat besar. Nah, kelas menengah ini profilnya adalah permintaannya bergeser dari makanan kepada non-makanan. Ini jelas kemudian sebuah ceruk pasar yang luar biasa. Dan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia terus-menerus steady, 5-6%, bahkan diharapkan lebih tinggi daripada 6%, maka income per kapita akan naik, kelas menengah akan naik, permintaan akan barang dan jasa naik. Ini menjadi faktor penarik yang luar biasa, ukuran dari pasar. Yang kedua adalah tadi sebenarnya secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi kita. Data menunjukkan, saya tidak tunjukkan di sini tapi silahkan dicek, bahwa data menunjukkan sejak tahun 2013 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu lebih tinggi daripada rata-rata emerging economies yang 24 negara ini. Nah, yang terakhir pada tahun 2019 kita predik pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin 4.9 sampai dengan 5%, yang itu masih lebih tinggi daripada rata-rata dari emerging economies yang 24 negara itu yang hanya 4,3%. Ini pun dilihat oleh para investor bahwa potensi pasar daya beli masyarakat Indonesia ini luar biasa. Nah, yang selanjutnya dilihat juga ada stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan juga stabilitas keamanan. Indonesia juga sangat bagus stabilitas ekonominya, pertumbuhan ekonomi kita tidak kemudian fluktuatif seperti ini, tetapi sangat stabil, sangat baik. Kemudian pertumbuhan politik, demokrasi kita teruji dari pilkada ke pilkada, pilpres juga aman, kemudian stabilitas keamanan juga baik. Ini adalah faktor-faktor yang sifatnya sekali lagi adalah fundamental. Nah, bagaimana dengan ekonomi global? Tentu saja ekonomi global itu berpengaruh. However, sekali lagi ekonomi global bisa up dan down dan kita sudah melewati masa itu dan mengarungi masa itu atau sedang mengarungi masa itu dan terbukti bahwa ekonomi Indonesia resilient. Kita tetap bisa tumbuh di level 5%. Itu sudah sangat bagus. Laporan yang dibuat oleh Fitch baru-baru ini yang mempertahankan rating surat utang pemerintah dan juga laporan yang dibuat oleh Standard & Poor maupun Moody's di tahun lalu itu mengatakan bahwa pertumbuhan income per kapita Indonesia itu adalah relatif yang paling tinggi dari peers-nya. Memang level kita, income per kapita kita masih rendah, tetapi with the rate of growth itu yang paling tinggi selama 10 tahun terakhir. Jadi itu membangun confidence dari dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia. Dan hopefully itu menjadi faktor yang mendorong investasi masuk. Dan tadi presentasi Pak Bahlil juga sudah menyampaikan bahwa investasi juga tumbuhnya sangat menggembirakan. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan hambatan untuk berbisnis atau hambatan investasi. Kita melihat bahwa masa periode yang pertama Pak Jokowi, kita berhasil untuk membuat peringkat ease of doing business kita membaik sangat signifikan. Dari 112 menjadi 72. Tapi kita belajar dari 72 kepada cita-cita Pak Jokowi 40 atau 50. Ini sudah tidak bisa lagi dengan quick wins. Yang dibutuhkan adalah bold reforms, bolder reforms. Dan itulah yang dijawab dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja maupun Omnibus Law Perpajakan. Jadi kalau kita melihat Omnibus Law ini, mohon ini Ibu dan Bapak, teman-teman semuanya, rekan-rekan media, ini bukan pekerjaan 100 hari. Ini sebenarnya seperti kumpulan dari apa yang disampaikan oleh dunia usaha sejak tahun pertama Pak Jokowi tahun 2014-2015. Keluhan-keluhan, input-input dari pengusaha, Apindo, Kadin, bahkan buruh itu juga terus-menerus datang ke
istana, datang dari segala pintu. Ini kita dengarkan. Tidak mungkin kemudian membuat omnibus law yang mencakup 79 undang-undang. Kemudian kalau kita lihat nanti naskah akademiknya ketika disubmit DPR itu 2276 halaman seperti bantal. Kemudian satunya lagi ada undang-undangnya 1244 pasal. Itu tidak pekerjaan 100 hari. It has been discussed years ago karena saya 4 tahun sebelumnya di kantor staf presiden, jadi mengikuti ini dan tahu bahwa undang-undang ini bermasalah, undang-undang ini bermasalah, undang-undang ini bermasalah. Yang bermasalah ini kemudian hanya sakiprit-kiprit. Pasal ini, pasal ini, pasal ini, yang itu kemudian reform ini dijadikan satu. Saya hanya mengatakan begini teman-teman. Sekali lagi, there is no shortcut. Ini kerja berat. Ini memang tidak populer. Ini seperti obat yang kita harus telan untuk membuat ekonomi Indonesia badannya sehat. Tetapi kalau kita tunda melakukan difficult things, dan kita tunda nanti deh, tahun 2024 atau kapan lagi. Ini the clock is ticking. Other countries running. Sedangkan kita tidak bisa kemudian tumbuh begini. Kita semua kan tidak puas dengan pertumbuhan 5%. So bolder reforms dibutuhkan. Dan ini memang pertaruhan yang sangat berat. Tetapi kalau kita berpikir tentang konsep negarawan tidak bisa berpikir hanya 5 tahunan. Tetapi for the future generations, untuk anak-anak muda yang akan bekerja, yang sekarang mungkin masih SMA atau di perguruan tinggi. So kita melihat itu dan kita akan lakukan ini di tahun yang pertama. Yang berat kita lakukan sekarang. Karena sekali lagi kita harus berlari dan kemudian seize the momentum untuk kemudian bisa tumbuh lebih mapan, lebih solid ke depannya. Ya. Dari view Ibu Deni tadi itu bagaimana kondisi global yang kurang begitu baik, tapi kemudian di dalam negeri sendiri kita punya modal untuk meningkatkan investasi dan salah satunya mungkin yang sedang didorong adalah omnibus law, semoga bisa menjadi semacam pil penawar dari problem-problem yang bukan cuma di pusat juga sampai ke daerah gitu. Ya mungkin akan banyak kebijakan kemudian diskusi terkait segala macam itu, tapi memang seperti saya sepakat dengan Pak Ganjar bahwa gimana pun juga untuk menyelesaikan persoalan investasi ini ya kita harus memperlakukan calon investor itu seperti tamu yang datang ke rumah kita gitu. Jadi sebenarnya speech ataupun diskusi ini juga nggak perlu banyak-banyak, yang penting actionnya Pak ya, untuk kemudian bisa langsung ketemu sama investor, solve terhadap problem segala macam untuk itu gitu. Saya pikir begitu diskusinya kita pada siang ini, karena waktu juga terbatas, karena memang juga seperti tadi itu bahwa persoalan investasi ini memang lebih ke action dibandingin kita ke banyak konsep ataupun pembahasan segala macam. Terima kasih atas Pak Ganjar waktunya, sama Ibu Deni, maaf tadi juga agak keselak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.